Ben Sukatani memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar. Jangan-jangan begitu banyak orang yang relate dengan lirik-liriknya. Kalau ada tuduhan bahwa lirik lagu dari Ben Sukatani yang berjudul Bayar atau viral dengan hashtag Bayar Polisi ini adalah ujaran kebencian, fitnah, sebuah penyebaran hoax atau kebohongan gitu ya. Ini terbantah sama sekali. Artinya Polri sedang, tanda kutip, sedang menggerogoti dirinya sendiri. Bang, hari-hari ini narasi Kapolri dengan bilang bahwa Ben Sukatani kalau perlu tuh jadi duta bahkan bandnya Polri lah. Masalah dijadikan citra, dijadikan sahabat, itu kan satu kemasan branding. Apakah itu baik? Kapolri harus menyatakan kepada publik bahwa hak-hak Ben Sukatani harus direhabilitasi. Tidak boleh ada larangan dia untuk menyanyikan lagu itu. Jelas dan tegas bahwa terjadi intimidasi dan ancaman oleh anggota Polri. Jadilah yang namanya pelanggaran berat HAM. Ini amat sangat berat buat Polri. Bukan hanya intimidasi dan juga ancaman, tetapi ada pengekangan kemerdekaan di situ. Yang kalau bahasa umumnya itu adalah penculikan. Kian, saya nggak tahu besok saya seperti apa, besok Fris juga seperti apa, yang lain juga seperti apa. Kita nggak tahu karena sudah terlalu belak-belakan ini pelanggarannya. Makanya etik saja tidak cukup. Kali ini saya akan kembali ngajak ngobrol Ketua PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Ada Bang Julius Ibrani yang sudah gabung secara virtual. Bang, kita kembali ngobrol karena kali ini ada grup band punya lagu Bayar yang sampai sekarang kita mau wawancara ini saya jadi terngiang-ngiang terus di telinga memang karena easy listening. Tetapi ini kita mau bahas dalam konteks kebebasan berekspresi. Karena konteksnya saat ini, saat kita lagi ngobrol ini, katanya Polri sudah memeriksa mereka yang bertemu dengan dua anggota band itu dan tidak ditemukan pelanggaran etik yang dilakukan oleh mereka, itu satu. Kemudian berapa hari lalu tuh mereka konser lagi di Tegal, diminta lagi nyanyi lagu itu tuh bayar nggak mau lagi Bang. Tapi saya mau dapat cerita dulu. Benarkah tidak ada intimidasi yang diterima oleh anggota band Sukatani dari informasi yang dihimpun sama PBHI? Jadi kami investigasi langsung kepada pihak-pihak yang mengalami peristiwa lah. Ya, ini kami tidak sebutkan identitasnya. Jelas dan tegas bahwa terjadi intimidasi dan ancaman oleh anggota Polri yang diidentifikasi dari Polda Jawa Tengah, Direktorat Tipit Siber atau Cyber yang kita kenal itu. Adapun intimidasi dan ancamannya terkait dengan pasal-pasal yang akan dikenakan, yang akan dikriminalisasikan terhadap duo personil ya anggota band Sukatani ini, yaitu fitnah dan ujaran kebencian serta pencemaran nama baik terhadap institusi Polri. Dan itu terjadi, nah ini yang mengerikan sebetulnya adalah dalam perjalanan dari Bali menuju Purbalingga. Nah di situ terjadi pengekangan kemerdekaan. Jadi dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Di sepanjang jalan itu diintimidasi dan juga diberi ancaman-ancaman kriminalisasi. Bahkan diminta juga untuk topengnya dibuka, permintaan maaf, di briefing maafnya kepada Kapolri, kepada anggota Polri dan segala macamnya itu. Dan bahkan diminta untuk mencabut lagunya, karya seninya di seluruh platform. Ya, YouTube, Spotify ya namanya ya, Spotify, YouTube dan yang lainnya, bahkan mengimbau untuk seluruh netizen yang memviralkan mencabut atau men-take down video klip atau video live performance dari band Sukatani itu. Jadi confirm, makanya kami katakan ini bukan oknum, kami katakan ini langsung dilakukan oleh anggota Polri dari Polda Jawa Tengah, Direktorat Siber. Tegas kami sampaikan itu kepada Pak Kapolri kemarin, gitu. Lantas bagaimana tanggapan Bang Julius dengan informasi atau pernyataan yang disampaikan oleh Polri sendiri bahwa sudah dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan pelanggaran etik oleh mereka yang Bang Julius mungkin sebutkan tadi yang menemui personel band Sukatani dari perjalanan dari Bali menuju ke Purbalingga itu? Saya harus menyimpulkan di depan, sayangnya Kapolri Jenderal Sigit Listio ini sampai detik ini masih menghadapi dinamika atau polemik adanya raja-raja kecil. Bukan hanya di kantor pusat tetapi di daerah juga. Karena statement dari Jenderal Sigit
clear. Dulu beliau bilang ada yang berani mengkritik keras, pedas, itu sahabat Polri kami jaga, kami jadikan mitra, gitu ya. Nah, ini yang terjadi ketika perintah keduanya mengatakan kepada Irjen Pol Abdul Karim selaku Kadif Propam, tolong periksa. Tiba-tiba Polda Jawa Tengah sendiri memeriksa tanpa didampingi oleh Kadif Propam Mabes Polri. Yang kami tahu kalau memeriksa diri sendiri, satu terjadi konflik kepentingan gitu ya. Yang kedua, ada yang namanya bias esprit de corps. Dia pasti membela korpsnya sendiri. Polda Jawa Tengah yang meriksa, yang diperiksa adalah Direktorat Siber di Polda Jawa Tengah. Tidak mungkin ditemukan kesalahan di situ. Karena dia memeriksa diri sendiri. Kalaupun dia bisa memeriksa diri sendiri, maka sejatinya peristiwa ini nggak bakal boleh terjadi. Gitu. Nah, tetapi faktanya ketika ketika diumumkan Polda, oke kami yang periksa, mendahului pemeriksaan Mabes Polri, kami sudah menduga dengan kuat akan terjadi hasil yang betul-betul tidak sesuai dengan fakta. Yaitu pasti tidak ditemukan kesalahan, pasti dilakukan secara profesional. Padahal yang kita tahu, satu, tidak ada dasar hukumnya. Jadi bukan dalam kerangka penyelidikan atau penyidikan. Satu, makanya nggak ada LP-nya, nggak ada laporan polisi. Yang kedua, tidak dilakukan berdasarkan tupoksi atau fungsi Polri sebagaimana di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ada 14 fungsi di situ, tidak ada satupun fungsinya yang mendasari perbuatan tersebut. Yang ketiga, nah kalau memang ini tugasnya lembaga, maka dia akan ada laporan-laporan secara tertulis. Ini tidak, dia menggunakan strategi intelijen itu macam pangkop kamtip di zaman rezim otoriter dan militer Orde Baru ketika itu. Jelas-jelas ini bukan fungsi Polri. Makanya saya katakan ini persoalan sistemik di situ. Nggak mungkin ini berani dibongkar oleh Polda Jawa Tengah sendiri. Makanya Pak Kapolri dan juga Pak Irjen Pol Abdul Karim selaku Kadif Propam, dia harus turun tangan langsung. Karena percaya dengan kami, pengalaman kami akan terjadi keberulangan jika tidak ada ketegasan dalam menindak anggota-anggotanya Polri. Di daerah juga termasuk begitu. Gitu. Bang, menarik tadi soal bahwa bisa jadi patut diduga bahwa ada personal Polri dari Polda Jawa Tengah di luar dari kewenangannya melakukan perbuatan. Kalau bahasa Bang Julius dalam rilis yang saya terima kan bilangnya itu adalah dalam bentuk intimidasi gitu ya, udah melakukan intimidasi. Seharusnya Polri dalam hal ini, Bang Julius tadi mendorong Kapolri dan Kadif Propam sendiri yang langsung turun tangan. Apa sanksinya terhadap mereka? Karena ini udah viral, dampaknya adalah kepercayaan kita kepada Polri. Kita bilang jadi, wah Polri jadi nggak konsisten dong. Bilangnya kita bisa kritik, sekarang nggak boleh. Betul. Nah, dari perbuatan ini paling nggak saya klasterkan ke dalam dua hal ya. Pertama ini pelanggaran hak asasi manusia, ini pelanggaran hak konstitusional, kebebasan berekspresi, karya seni, musik, lagu dan segala macamnya. Yang pertama, yang kedua ini ada rezim hukumnya. Rezim hukumnya ini juga dibagi menjadi dua. Pertama hukum tentang etik dan profesionalitas Polri, itu jelas dilanggar. Sanksinya macam-macam, bahkan dia bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Satu. Nah, yang selanjutnya ini kan mandat dari pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Mandat juga peraturan Kepolisian RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang etik dan profesi anggota Polri. Ini wajib, statusnya wajib. Kalau udah statusnya wajib, ketika dilanggar dia ada sanksi. Ketika sanksi itu dilanggar dan ini perbuatan mengarah pada pidana, maka harus ada proses pidananya. Nah, tadi saya katakan, bukan hanya intimidasi dan juga ancaman, tetapi ada pengekangan kemerdekaan di situ. Yang kalau bahasa umumnya itu adalah penculikan. Itu pidana juga, gitu. Makanya saya katakan, ini tidak main-main. Hari ini Ben Sukatani yang terkenal viral di mana-mana itu bisa diperlakukan demikian. Saya nggak tahu besok saya seperti apa, besok Fris juga seperti apa, yang lain juga seperti apa. Kita nggak tahu karena sudah terlalu belak-belakan ini pelanggarannya. Makanya etik saja tidak cukup. Propam dan Kompolnas itu juga harus memeriksa. Kalau ada dugaan tindak pidana, ini harus dilanjutkan proses pemidanaannya. Jangan sampai terjadi impunitas. Mereka kebal hukum, padahal mereka aparat penegak hukum. Itu yang kami tegaskan kepada Kadif Propam dan Pak Kapolri. Pak, ini bukan soal personal, tapi institusional loh Pak. Kenapa? Karena ada sistem di balik itu dan juga Polda Jawa Tengah membentengi. Jadi seolah-olah ada komando dari Polda Jawa Tengah untuk melakukan hal tersebut. Ini terstruktur juga berarti. Satu syarat lagi masif, terjadilah yang namanya pelanggaran berat HAM
yang bisa membuka ruang bagi Komnas HAM melakukan penyelidikan-penyidikan dan menuntut di pengadilan HAM. Ini amat sangat berat buat Polri. Jadi saya katakan Pak Kapolri, Kadif Propam harus serius melihat situasi ini karena dimensinya sudah ke sana gitu. Bang Julius, tadi saya mau dapat cerita lebih lengkap tadi. Bang Julius bahkan bilang ada penculikan terhadap mereka. Yes, kan dalam perjalanan sepanjang Bali Purbalingga, mereka dalam satu perjalanan itu dilakukan intimidasi, dilakukan ancaman. Apakah mereka bisa melepaskan diri, pergi gitu, "Pak, tunggu dulu Pak, saya mau perjalanan pulang nih, udah saya nggak mau ikut-ikutan." Tidak bisa. Jadi sepanjang jalan itu dia tidak bisa kemana-mana, dia di-briefing, dia diintimidasi, diancam segala macamnya. Loh, ada kebebasan, ada kemerdekaan diri yang sedang dikekang di situ, bahasa hukumnya begitu. Yang diartikan itu bisa jadi dimaknai penculikan. Gitu loh. Ini makanya saya katakan ini pendekatan-pendekatan represi ala-ala Pangkop Kamtib zaman Orde Baru. Dia memang nggak diculik, ditaruh di ruang tertutup segala macam, ditaruh di bawah tanah, dikunciin gitu ya berhari-hari. Tidak. Tetapi dalam perjalanan yang kalau dalam Orde Baru, kalau udah ada mobil hardtop, kepala cepak, badan tegap, kulit agak gelap, diculik deh lo, hati-hati. Kan selalu begitu. Meskipun tampilannya sekarang agak berbeda. Nah, ini tapi rumusannya sama. Sehingga ini yang menjadi kekhawatiran bagi kita. Makanya terlihat kami tuh reaktif sekali, heboh sekali. Tapi ini yang kami alami di zaman Orde Baru dulu dengan mobil hardtop, badan tegap, rambut cepak, kulit gelap gitu loh. Yang diidentifikasi sebagai anggota militer gitu. Nah, ini yang tidak main-main, kami katakan tidak boleh sudah sejauh ini terjadi, melampaui batas-batas etik profesionalisme, mengarah pada dugaan tindak pidana, tetapi kemudian dinyatakan tidak bersalah. Ini jangankan turun citra kepolisian, ini akan menjadi public enemy nantinya. Bukan public distrust lagi, ini akan menjadi public enemy bahwa lembaga ini dan anggotanya itu dimusuhi rakyat karena dianggap mengancam keselamatan rakyat. Itu yang jadi masalah. Bang, hari-hari ini narasi Kapolri dengan bilang bahwa ya saya mengajak Ben Sukatani kalau perlu tuh jadi duta bahkan Bennya Polri lah. Itu cukup untuk menetralisir satu, saya nggak tahu nih, dugaan pelanggaran hukum, pelanggaran HAM. Tadi Bang Julius bilang ini bukan hanya public distrust tapi juga udah jadi public enemy Polri. Itu cukup menurut Bang Julius atau harus ada tindakan tegas yang konkret dari Kapolri? Masalah dijadikan citra, dijadikan sahabat, itu kan satu kemasan branding. Apakah itu baik, apakah itu positif? Betul. Tetapi itu tidak mengarah atau menyasar pada problem yang mengakar, yaitu penyalahgunaan kewenangan, lalu ada tindakan represi yang berbau rezim otoritarian Orde Baru ketika itu, yaitu pendekatan intelijen Pangkop-Kamtib. Ini yang belum dijawab karena ini bukan terjadi hari ini saja. Kemarin-kemarin lukisan Yosudarso ada yang datangin, nggak boleh ditayangin. Lalu ada acara di sini lagi, nggak boleh ditayangin. Lalu Butet Kertarejasa nggak boleh lagi main lakon teaternya dan segala macam. Ini kan sistemik gitu loh. Makanya tidak cukup dijawab dengan branding. Branding itu hal lain gitu dan itu kulitnya saja. Tetapi akar masalahnya ini juga harus dijawab oleh Pak Kapolri. Dan fakta hari ini kita lihat, Fris, Pak Kapolri ngomong apa, itu bawahannya gimana, nurut atau enggak. Sepanjang pengalaman kami, Pak Kapolri dan Kadif Propam yang turun langsung beres. Tetapi kalau dia tidak turun langsung, apakah nurut, apakah manut? Tidak. Dan Polda Jateng ini adalah salah satu titiknya. Gitu. Pak Kapolri sudah ngomong, Kadif Propam sudah ngomong, tahu-tahu dia take over, dia periksa sendiri, menyatakan tidak ada kesalahan sendiri. Gitu loh. Nah, ini yang jadi celah. Jadi tentu branding tidak cukup, harus menyasar pada akar masalah lewat penindakan yang tegas dan bisa jadi menimbulkan efek jerak bagi anggota yang lainnya. Dan yang paling penting lagi, Pak Kapolri harus ngecek, Pak, jangan-jangan yang di daerah ini nggak mendukung komando Bapak, instruksi Bapak, arahan Bapak gitu. Itulah kenapa Bapaknya terlihat bagus, tetapi anak-anak di bawahnya terus menggerogoti institusi, kan begitu? Apa yang terjadi di internal Polri kalau Bang Julius bilang tadi bisa jadi Pak Kapolri bilang A, bawah atau level pemimpin-pemimpin di daerah di tingkat bawah justru menerjemahkan atau melakukan hal lain. Apa yang sedang terjadi di internal Polri saat ini? Kita tahu kalau kita lihat problem Polri sekarang yang paling
ya selemah-lemahnya iman, kita lihat yang beredar atau viral di media sosial, itu persoalan-persoalan teknis operasionalisasi di bawah, gitu. Padahal yang sudah berkali-kali tegas ngomong, benahi, tetapkan standar, didik, apa segala macam, ini di atas. Tapi persoalan di bawah ini nggak kunjung beres. Sama seperti lirik lagu yang dibuat oleh Ben Sukatani, bikin SIP masih bayar, ada pungli ketika ditangkap Polantas dan segala macamnya. Padahal di Kapolrinya ini sudah tegas bilang ini berantas, itu selesaikan ini. Kalau kita lihat ini seperti dua rel kereta api yang dia jalan beriringan, Pak Kapolri terus ngomong, terus tegas, yang di sini terus melanggar, titik temu di ujungnya nggak ada. Nah, ini yang terjadi di Polri saat ini. Makanya kita bilang perlu diperkuat komandonya, Jenderal. Bagaimana caranya? Turun langsung ke lapangan, periksa itu satu persatu, Polda per Polda, sampai turunannya ke bawah. Semua pada manut nggak dengan komandonya? Kalau enggak, dia terus-terusan akan begini. Karena yang berhadapan dengan masyarakat bukan Kapolrinya, Riz. Gitu. Yang berhadapan dengan masyarakat, Kapolda ke bawah, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, Subsektor, dan segala macam. Ini wajah asli Polri di mata masyarakat. Gitu. Jadi ketegasan Pak Kapolri, kebernasan Pak Kapolri dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat payungnya itu tidak akan terasa apabila bawahannya ini tidak melaksanakan secara utuh dan malah cenderung makin banyak pelanggarannya, begitu. Bang Julius tadi bilang ini mengarah kepada pelanggaran HAM berat ya kalau kita lihat apa perbuatan-perbuatan, serangkaian perbuatan dilakukan sama oknum di Polda Jawa Tengah. Bang Julius berarti mendorong semacam Komnas HAM. Bang Julius sendiri pasti sudah bergerak dan bahkan melakukan investigasi secara langsung pada mereka untuk tahu sebenarnya apa yang terjadi pada saat perjalanan dari Bali ke Purbalingga. Perlu untuk saat ini dilakukan gerakan, tindakan yang konkret juga salah satunya misalnya oleh Komnas HAM yang saya sebut tadi, supaya jangan sampai nih, balik lagi kita kan selalu ngobrol ya soal apa-apa yang terjadi di internal Polri, ya ujung-ujungnya hanya sanksi etik, kalaupun itu paling banter sanksi etik. Kali ini Bang Julius mendorong viralnya peristiwa yang terjadi peristiwa yang terjadi atau dialami oleh Ben Sukatani, sampai sejauh mana kita bisa berharap? Jadi begini, Kompolnas itu statusnya mitra strategis, gitu ya. Jadi dia bukan hanya memeriksa kesalahan-kesalahan, dia harus memberikan rekomendasi perbaikan sistem. Saya lihat ini Kompolnas komisionernya pada baru-baru, tenaganya masih kuat-kuat, warawiri di media sosial, bahkan ikut investigasi kasus-kasus yang viral-viral dan kemudian memberikan solusi. Ini masih ada harapan di situ. Satu, artinya internal oversight, kalau kita boleh bilang Kompolnas sebagai internal oversight, itu masih berjalan, itu masih ada harapan di situ. Yang kedua, kalau kita lihat Komnas HAM, gitu ya. Komnas HAM juga salah satu lembaga Komisi Nasional yang menyatakan salah satu problem institusi Polri dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia itu bukan hanya tindakan represi kekerasan, tetapi adanya pungli-pungli di jalanan. Artinya sudah diakomodasi di situ, sudah dikonfirmasi di situ, dan tinggal memeriksa Polda Jateng dan kemudian timnya, sehingga ada rumusan bagaimana sih caranya biar tidak terjadi keberulangan. Yang belum kami lihat adalah kebijakan untuk tanda kutip menindak tegas, bahkan memberikan double sanksi apabila problem yang sama, tindakan represi yang sama terjadi lagi meskipun bukan di wilayah yang sama. Saya kasih contoh, kita tahu kemarin kasus Butet Kertarejasa itu melibatkan institusi Polri juga, Yos Sudarso dan segala macam. Jadi kalau terjadi lagi di wilayah yang lain, itu harus diperberat sanksinya. Kamu sudah tahu ini sudah viral di mana-mana. Pak Kapolri sudah menegaskan tidak boleh dilakukan. Kamu tetap lakukan. Ini harus ada perberatan sanksi. Nah, ini yang pengen kita dengar. Dan sebetulnya hari ini Kompolnas dan Komnas HAM memberikan harapan itu. Jadi kita masih bisa berharap. Asal jangan diminta Polda Jateng sendiri yang memeriksa gitu. Kalau itu tentu konflik kepentingan, ada esprit de corps di situ. Tapi kalau Kompolnas yang bergerak, Komnas HAM yang bergerak, kami masih punya harapan di situ. Atau Anda bilang tadi Kapolri dan Kadipropam sendiri yang terjun langsung untuk mengecek. Karena kejadian Ben Sukatani ini tuh kayak mengkonfirmasi bahwa ya no viral no justice. Kalau bukan karena kita udah viral, kita bikin hashtag kita bersama Ben Sukatani, yang mungkin nggak akan ada respon secara yang sangat positif dari Kapolri yang kembali menegaskan kalau perlu jadi bandnya Polri tuh Sukatani. Tapi Bang, saya mau bedah tuh lirik-liriknya. Saya nggak bisa nyanyi sih, tapi kita mau bedah dari sudut pandang lain nih.
kenapa lagu itu bisa viral? Jangan-jangan begitu banyak orang yang relate dengan lirik-liriknya. Betul betul. Makanya saya katakan begini, kalau ada tuduhan bahwa, lirik lagu dari Ben Sukatani yang berjudul "Bayar Bayar Bayar" atau viral dengan hashtag "Bayar Polisi" ini adalah ujaran kebencian, fitnah, sebuah penyebaran hoaks atau kebohongan gitu ya, ini terbantah sama sekali gitu, nggak ada benernya sama sekali tuduhan itu. Kenapa? Tadi saya katakan satu ya, di dalam catatan saya ini, Komnas HAM ada catatan Polri, Kompolnas juga ada, bahkan Propam Internal Polri juga mencatat problem-problem pungli di hampir di seluruh titik 14 tupoksi Polri, gitu. Mmm. Tim lalu lintas, kemudian SKCK, dan yang lain dan yang lain dan yang lain. Ini adalah catatan faktual yang bukan hanya dihadapi oleh masyarakat, umum, tetapi dicatat juga oleh lembaga Polri dan lembaga pengawasnya serta Komnas HAM. Jadi, makanya saya katakan ini nggak ada bohongnya sama sekali. Malah ini harus dianggap sebuah bentuk curhatan, sebuah bentuk aspirasi dalam level kritik yang tajam. Kenapa mungkin, kok kenapa nggak teguran yang halus sih, yang sopan? Karena mungkin Mmm. ini tensinya dan jumlahnya sudah sedemikian besar, sehingga harus dieskalasi ke dalam bentuk kritik yang keras dan tajam, gitu. Mmm. Tentu kalau ini masih kesalahan-kesalahan yang satu 2 biji gitu ya, lalu Mmm. sederhana kesalahannya simpel, masih bisa diperbaiki dengan cepat, ya tentu tegurannya halus gitu. Tapi ini jumlahnya besar loh, kalau lihat datanya ini, jumlahnya besar sekali gitu, dan hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tidak satu pun meleset, bayangkan. Bayangkan, ini yang saya katakan, ini sistemik, nggak pernah meleset, ini, datanya banyak gitu. Nah, ini yang kami katakan, bahwa ini faktual, ini problem empirik, ini diambil dari kenyataan yang terjadi di lapangan. Maka tidak boleh ada resistensi di situ, apalagi kriminalisasi sampai diintimidasi begini. Tapi saya menarik juga gitu ya, ada yang bilang ini ada Streisand effect gitu ya. Karena reaktifnya Polri, sebetulnya viralnya itu terjadi karena tiba-tiba bandnya minta maaf terus mencabut karyanya. Padahal mungkin mungkin kalau tidak terjadi video permintaan maaf itu tidak seviral ini gitu loh. Mungkin tidak seviral. Saya tahu band ini gitu, saya tahu band ini tapi tidak pernah nonton secara, langsung, tetapi menjadi ingin tahu lebih dalam lagi setelah viral karena video permintaan maafnya lalu dia membuka topeng anonimitasnya. Kan begitu. Artinya Polri sedang, tanda kutip, sedang menggerogoti dirinya sendiri dengan berbuat kesalahan yang disengaja. Kan di situ poinnya. Mmm, tindakan ceroboh kita kategorikan begitu ya, tindakan ceroboh dari oknum, diduga adalah oknum dari Polda Jawa Tengah itu dipicu oleh apa, Bang? Kenapa begitu reaktif? Kan Abang bilang tadi seharusnya ada apa namanya, ada instrumen apa, ada mekanismenya dong, kalaupun mau kemudian meminta klarifikasi ya. Misalnya ngajak mereka, kan masih bisa, apalagi Abang bilang tadi bahwa ini Polri sendiri, anggota polisi sendiri tuh nggak punya wewenang untuk datang kita ke setiap warga negara, "Eh, kamu kritik kita ya? Sini saya periksa." Itu nggak punya kewenangan sama sekali karena kita dijamin oleh konstitusi, kita punya hak untuk mengekspresikan berpendapat di muka umum. Itu kenapa begitu reaktif kali ini, Bang? Ada 2 faktor ya, 2 faktor itu pertama begini, pasca kasus-kasus besar seperti Verdi Sambo, Mmm. Teddy Minahasa, kami patut apresiasi memang Kapolri berdiri tegak bersama, jenderal-jenderal bintang 3-nya memeriksa itu hingga tuntas gitu ya. Tetapi harapan kami ternyata tidak berhenti di situ. Apakah ada perbaikan struktural? Apakah ada perbaikan sistemik? Apakah ada perbaikan yang sifatnya regulasi? Ternyata belum ada, gitu. Oleh karena itu, semakin ke sini citra Polri semakin memburuk, gitu. Karena masyarakat semakin banyak semakin sadar, bukan hanya branding-branding yang tadi polisi baik membantu menyeberang jalan, gitu ya, memberikan makanan kepada tunawisma, lalu merawat ODGJ segala macam, itu hal-hal baik yang tidak kita pungkiri. Tetapi Ya. tupoksinya ternyata tidak dibenahi, dan itu malah semakin membuat apa, ketimpangan antara tupoksi dengan branding. Branding-nya dikejar, tupoksinya tidak dibenahi, ini yang membuat masyarakat semakin marah justru. Makanya saya katakan faktor yang salah yang dikejar, yaitu membangun citra, membangun branding. Sehingga dia tidak melihat tupoksinya harusnya begini loh.
Akhirnya dia membangun branding dengan menyalahi tupoksi. Nah, itu situasi yang pertama, gitu. Situasi yang kedua kami lihat juga, ini kan tahun-tahun transisi politik ya, Fris, kita bisa lihat 2 minggu yang lalu tiba-tiba ada reshuffle gitu ya. Itu sangat mengagetkan, siang-siang ada reshuffle gitu ya. Meskipun itu kewenangan prerogatif presiden, tapi publik tidak tahu faktornya apa, kenapa, bagaimana, tidak tahu. Nah, kami juga mendengar dari berbagai macam editorial media, ulasan para pengamat politik, lembaga survei dan segala macam, reshuffle itu akan terus berlangsung hingga nanti April atau Mei. Yang artinya posisi-posisi level 1 yang duduk bersama dengan presiden di satu meja itu dalam posisi yang kritis. Nah, bagaimana cara mudah untuk menetralisir posisi yang tadi sedang kritis? Dia coba membangun citra. Sehingga di hadapan masyarakat, di hadapan media massa, di hadapan survei, ini mendapatkan citra yang baik. Nah, ini yang salah. Kami tahu situasi politik lagi kritis, tetapi kami katakan bahwa membangun citra itu salah. Apalagi membangun citra dengan melanggar tupoksinya sendiri, itu lebih salah lagi. Kira-kira ini 2 faktornya, Fris. Bang, terakhir, kan sekarang terlanjur nih guru apa yang salah satu personel yang guru itu udah dipecat sama apa yayasan tempat sekolah karena di bawah naungan yayasan yang sudah dipecat jadi guru. Saat kemarin manggung di apa di Tegal kalau tidak salah diminta nyanyi bayar katanya kami lagi recovery. Ini kan satu hal buat kita semua dan tadi dari sudut pandang kebebasan berekspresi, mengungkapkan pendapat dan lain-lain, tapi bagi mereka menurut Bang Julius untuk bisa memulihkan juga hak-hak mereka, apa yang paling konkret bisa dilakukan oleh siapa saat ini? Nomor 1 paling konkret, Pak Kapolri harus menyatakan kepada publik bahwa hak-hak Ben Sukatani harus direhabilitasi. Tidak boleh ada larangan dia untuk menyanyikan lagu itu, tidak boleh ada larangan dia menggunakan topeng dan terus berkreasi mengkritik Polri, TNI, jaksa, hakim, siapapun itu, sepanjang itu adalah ekspresi seni yang mendefinisikan peradaban kita tuh semaju apa, gitu. Itu satu. Yang kedua, Pak Kapolri harus menindak tegas, menjamin lewat apa, lewat Kompolnas, lewat Komnas HAM dan segala macam, pulihkan dampak yang multidimensional ini, ya, berupa hak atas pekerjaannya dan bahkan Kapolri perlu ngomong ke yayasannya, ya, dalam kacamata publik nih mohon maaf sekali kalau ini terlihat seperti, personal profiling gitu ya. Dia berhijab, dia seorang pendidik, dia berkarya seni dan karya seninya merupakan kritik publik. Itu cita-cita saya seumur hidup punya guru seperti itu, Fris, gitu. Karena di Fakultas Hukum UI saja sampai S2 kita tidak diajari yang namanya critical thinking. Padahal di Inggris, di Amerika, critical thinking itu dipelajari sejak grammar, yaitu SD kalau di kita. Gitu. Nah, ini kan yang kita harapkan punya seorang pendidik yang cerdas, bernas, kritikus, biar anak-anak muridnya cerdas. Dan yang rugi akhirnya siapa? Yang rugi siswa. Makanya Pak Kapolri harus tegas mengatakan bahwa ini harus dilindungi, harus dijamin. Yang ketiga, nah ini kalau kita mau berpikir yang namanya reverse psychology gitu ya. Lagu bayar itu kan sekaligus selain mengkritik Polri, sekaligus mengatakan bahwa elu masyarakat bayar itu salah. Itu salah loh. Apa-apa itu bayar salah. Kita jangan melakukan itu. Kalau kita membayar polisi, kita apa namanya? Kita melakukan apa namanya? Perawatan. Kita merawat kultur buruk ini. Kultur korup menjadi normal. Kita menormalisasi sebuah kultur korupsi. Kita jangan melakukan. Harusnya itu angle yang disampaikan Pak Kapolri. Sehingga dia bisa memanfaatkan, tolong setel lagu itu di mana-mana supaya masyarakat sadar membayar polisi itu adalah sebuah kesalahan dan merupakan kejahatan. Ini 3 hal yang harus disampaikan Pak Kapolri ke depan. Dan itu hanya Pak Kapolri yang bisa. Kalau tidak, saya pastikan tidak akan ada yang manut, nggak akan ada yang taat gitu, Fris. Kita tunggu beneran nggak jadi bandnya Polri nih Sukatani, terus lagu tadi justru diminta untuk diputar di semua satuan wilayah di Indonesia sehingga jadi pengingat kita mau masuk ke kantor polisi manapun diputarin tuh jangan bayar kalau kita mau ngurusin gitu ya. Minimal itu. Yes. Bang Julius, thank you. Kita coba amplifikasi ini supaya bisa mengingatkan pada semua orang bahwa kita punya hak untuk berpendapat, berekspresi, dan juga kita bantu Ben Sukatani untuk terus berkarya dan menyampaikan kritik-kritik yang konstruktif lewat karyanya yang luar biasa. Thank you. Sehat selalu ya Bang. Terima kasih. Terima kasih, Fris. Thank you. Sehat selalu.